Salwa berdiri di balkon lantai 3 kedai seafood, Laut Emas, memandangi keramaian pelanggan yang memenuhi meja-meja hingga ke dermaga kecil. Dari luar, semua orang melihatnya sebagai CEO muda yang sempurna, cantik, bule, berusia baru 20 tahun, dan pewaris tunggal kerajaan bisnis seafood terbesar di kawasan Cilincing. Namun di balik senyumnya yang anggun, hatinya menyimpan sesuatu yang jauh dari kata tenang. Sukses yang diidamkan banyak orang justru terasa menjeratnya seperti rantai tak terlihat. Sejak kecil, Salwa sudah dilatih untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Ia belajar manajemen sebelum belajar mencintai masa kecilnya. Ia diajarkan cara memimpin sebelum diajarkan cara menikmati hidup. Ketika teman-teman seusianya tertawa di warung kopi atau bermain di pantai, Salwa sibuk mengurus laporan keuangan kedai, menghadiri rapat, dan menandatangani kontrak. Semua demi mempertahankan warisan yang dititipkan padanya sejak ayahnya meninggal. Malam itu, angin laut Cilincing bertiup lembut, tapi hati Salwa tetap terasa pengap. Ia memandang ke arah dapur besar tempat para koki bekerja tanpa henti. Kedai itu memang kebanggaannya, tetapi sekaligus sumber tekanan terbesarnya. Semua harus sempurna, begitu kata keluarganya. Kau pewaris, tak boleh salah. Kalimat itu terus menghantuinya setiap hari. Salwa melangkah turun ke area pelanggan, memeriksa setiap meja, memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Para pelanggan menyapa ramah, bahkan memujinya karena kedainya semakin berkembang pesat. Ia membalas dengan senyum profesional, senyum yang dibuat untuk menutupi lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Tatapannya kosong sesaat, menatap laut gelap yang memantulkan lampu-lampu pelabuhan. Kadang ia bertanya, hidup seperti apa yang sebenarnya ia inginkan. Di ruang kantornya yang luas namun terasa dingin, Salwa duduk sambil membuka laptop. Email masuk menumpuk, 5 proposal kerjasama menunggu persetujuan, dan laporan keuangan pekanan harus dicek malam itu juga. Semuanya datang bersamaan, menambah tekanan yang seakan menumpuk di pundaknya. Bisakah aku hanya menjadi gadis biasa, walau satu malam saja? Gumamnya lirih, sambil memegang pelipis yang berdenyut. Ia membuka laci meja dan menemukan foto lama ayahnya memegang tangan Salwa kecil saat mereka pertama kali membuka cabang kedai di Cilincing. Senyum ayahnya, penuh harapan dan cinta, membuat matanya memerah. Ia merindukan masa itu, masa ketika semua ini bukan beban, melainkan mimpi bersama. Tapi kini, ia memikul semuanya seorang diri. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, kedai akhirnya mulai sepi. Para pekerja pamit satu persatu, meninggalkan Salwa sendirian menutup tempat yang begitu dicintai sekaligus begitu menyakitkan. Dengan langkah lunglai, ia berjalan menuju mobilnya. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menekan dadanya dengan rasa kesepian yang tak terucapkan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Salwa berhenti sejenak, memandang ke arah lautan yang hitam pekat. Aku sukses, tapi kenapa rasanya aku kehilangan semua? Bisiknya. Malam itu, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Bahwa takdir sedang menyiapkan seseorang yang datang dari dunia yang sama sekali berbeda yang akan mengguncang dinding kesepiannya dan membawa warna baru ke dalam hatinya. Hari itu adalah hari terakhir Salwa menjalani hidup sebagai pewaris muda yang kesepian tanpa tahu arti kebahagiaan. Besok, semuanya akan berubah. Di malam yang sama ketika Salwa menatap laut dengan hati hampa, di salah satu sudut perempatan Cilincing, seorang pemuda berkaus lusuh sedang bernyanyi dengan suara yang menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Lukman, 25 tahun, hidup dari uang receh yang dilemparkan pengendara setiap kali lampu merah menyala. Meski hidupnya keras dan serba kekurangan, ia selalu memasukkan seluruh jiwanya ke dalam setiap nada, seolah musik adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas bebas. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut dan bajunya yang menempel pada kulit. Namun Lukman tetap bernyanyi. Ia tahu kalau ia berhenti, maka makan malamnya pun hilang. Suaranya menggema di antara deretan truk dan motor yang berhenti, menembus bisingnya kota dengan ketulusan yang langka. Beberapa pengendara menoleh, sekadar memberikan 5.000 atau bahkan sekadar senyuman, hal kecil yang cukup membuat semangatnya tetap menyala. Setelah lampu berganti hijau dan kendaraan melaju kembali, Lukman berlari kecil mencari tempat berteduh. Ia membuka dompet tipisnya, menghitung uang yang bahkan tak cukup untuk membeli nasi beserta lauk. Tapi ia tersenyum pasrah. Lumayan buat besok sarapan, gumamnya, mencoba bertahan dengan harapan kecil yang ia miliki. Dia tahu hidup tak pernah mudah,
tapi ia juga percaya bahwa Tuhan selalu menyisakan pintu kecil untuk orang-orang yang tetap berusaha. Di dalam kontrakan kecilnya, ruangan sempit dengan satu kasur tipis dan kipas angin yang sering macet, Lukman menggantung gitar tuanya. Gitar itu satu-satunya peninggalan ayahnya yang meninggal bertahun-tahun lalu. Setiap kali ia menyentuhnya, kenangan masa kecil yang sederhana namun hangat kembali hadir. Itulah yang membuatnya bertahan, meski hidup tak pernah memberi banyak ruang untuk bermimpi. Lukman memandangi langit-langit yang retak sambil mendengarkan suara hujan. Di kepalanya, ia bertanya-tanya, kapan hidup berubah? Kapan ia tidak perlu lagi mengamen di jalanan, menghindari kejaran preman setempat, atau menahan lapar? Tapi meski semua itu menghimpitnya, ia masih punya hati yang jujur dan keberanian yang tidak pernah padam. Dua hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang yang hidup dalam kerasnya jalanan. Meski tubuhnya letih, malam itu ia memutuskan kembali keluar. Gerimis sudah mereda, dan ia ingin mencari tambahan uang untuk membeli obat bagi tetangganya yang sakit. Kalau bukan kita yang saling nolong, siapa lagi, katanya sambil mengenakan jaket tipisnya. Ia berjalan melewati jalanan gelap cilincing yang sempit, menapaki kota yang ia kenal seperti punggung tangannya. Di antara langkah-langkahnya, Lukman mendengar suara angin laut yang membawa aroma asin khas pelabuhan. Ia tidak tahu bahwa hanya beberapa ratus meter dari tempatnya berdiri, seorang gadis kaya, yang hidupnya tampak begitu jauh dari dunia tempat ia tumbuh, sedang merasakan kesepian yang sama dengannya. Dua dunia yang tak pernah menyentuh, namun malam itu jaraknya mulai menyempit tanpa mereka sadari. Tanpa mengetahui takdir yang menunggu di tikungan gelap beberapa waktu lagi, Lukman melanjutkan langkahnya membawa gitar tua, suara lirih harapan, dan hati yang masih percaya pada kebaikan. Malam itu, hidupnya masih seperti biasa, sampai akhirnya sebuah peristiwa besar mempertemukan jalannya dengan sosok yang tak pernah ia bayangkan, pewaris muda kesepian bernama Salwa. Dua dunia akan bertabrakan, tapi belum pada saat ini. Sebentar lagi, hujan sudah berhenti ketika Salwa akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Rasa lelah mendera, pikirannya penuh beban, dan dadanya terasa sesak seolah dunia terus menekan dari segala arah. Ia menghidupkan mesin, menarik napas panjang, lalu melaju perlahan melalui jalanan sempit menuju rumah. Tidak ada siapapun yang tahu betapa rapuhnya pewaris muda, Laut Emas, itu malam ini. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang berada di titik paling rentan dalam hidupnya. Di sisi lain kota, Lukman berjalan cepat sambil memeluk gitarnya, mencari perempatan berikutnya untuk mengamen sekali lagi sebelum pulang. Jaket tipisnya masih basah, namun langkahnya teguh. Ia berharap bisa pulang membawa sedikit tambahan uang, agar bisa membeli bubur untuk tetangga kontrakannya yang sedang demam. Hidup mungkin berat, tapi ia tak pernah berhenti berbuat baik, sesuatu yang selalu membedakannya dari kerasnya jalanan. Takdir mulai bergerak ketika mobil Salwa melewati jalan kecil yang jarang ia pilih. Jalannya gelap, sepi, lampunya redup, dan hanya suara angin laut yang terdengar mengiringi perjalanan. Ia sebenarnya ragu melewati rute ini, namun pikirannya yang kacau membuatnya hanya ingin cepat sampai rumah. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa bensin mobilnya sudah hampir habis sejak sore tadi. Beberapa menit kemudian, mobil Salwa tersentak pelan lalu berhenti total di tengah jalan yang sunyi. Lampu dashboard berkedip merah, bensin habis. Tidak, bukan sekarang, ucap Salwa dengan suara bergetar. Ia mencoba menyalakan ulang mesin, namun sia-sia. Jantungnya berdetak cepat ketika ia melihat sekeliling, gelap, kosong, dan jauh dari rumah. Hanya ada deru angin dan suara ombak yang terhempas ke dinding batu. Sementara itu, dari kejauhan, Lukman yang sedang menyusuri jalan kecil itu berhenti sebentar karena melihat cahaya mobil yang tak bergerak. Ia memicingkan mata, curiga. Malam itu terlalu sepi dan insting yang terlatih dari kerasnya hidup di jalanan, mulai memberi tanda bahwa sesuatu tidak beres. Ia melanjutkan langkah perlahan, menajamkan pendengarannya. Di sisi lain, Salwa mulai merasakan ketegangan merayapi tulang belakangnya. Ia melihat bayangan beberapa orang di ujung jalan, siluet gelap yang bergerak mendekat. Mereka berjalan pelan, namun langkah mereka terdengar mantap. Dari cara mereka melangkah, dari tatapan yang memantul dari cahaya lampu mobil, Salwa tahu bahwa mereka bukan orang baik. Tidak malam ini, tidak di tempat seperti ini. Salwa menelan ludah. Tangan gemetar meraih ponsel, namun sinyal hilang. Udara tiba-tiba terasa membeku ketika tiga pria bertato mendekat, menatapnya seperti mangsa muda di malam gelap.
Mereka saling bertukar senyum sinis, dan Salwa merasakan detak jantungnya berpacu tak karuan. "Tolong, jangan mendekat," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pada saat yang sama, Lukman, yang kini semakin dekat, mendengar suara samar yang membuat langkahnya terhenti. Suara seorang perempuan, suara panik, suara yang memanggilnya tanpa disadari. Malam itu, dua manusia dari dua dunia berbeda sedang bergerak menuju titik pertemuan besar takdir. Dan dalam hitungan menit, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tiga preman itu mendekat perlahan, langkah mereka terdengar berat dan penuh niat buruk. Lampu mobil Salwa yang masih menyala membuat bayangan para lelaki itu tampak lebih besar dan mengancam. Salwa menggenggam erat tasnya, napasnya memburu, sementara keringat dingin turun sepanjang punggungnya. Ia menekan tombol kunci mobil berulang-ulang meski pintu sudah terkunci rapat, gerakan refleks yang dipicu rasa takut. "Tolong, jangan dekat," ucapnya lagi, kali ini suaranya pecah. Salah satu preman, berbadan besar dengan tato ular di lehernya, menghampiri kaca jendela mobil. Ia mengetuknya keras, membuat Salwa tersentak. "Malam-malam sendirian, Neng, bahaya, lo," ujarnya dengan senyum licik yang menegangkan suasana. Dua preman lain berdiri di sisi kanan dan belakang, mencoba membuka pintu dari luar. Mobil itu bergetar pelan setiap kali mereka menarik gagangnya. Salwa mencoba menelepon polisi, namun layarnya menunjukkan no signal. Panik memuncak, ia menekan klakson, tapi salah satu preman memukul kap mobil keras-keras hingga suaranya terhenti. "Diam!" bentaknya. Salwa menjerit kecil, kedua tangannya menutup mulutnya sendiri. Hatinya bergetar ketakutan. Ini bukan sekadar perampokan, para lelaki itu terlihat seperti ingin lebih dari sekadar uang. Pria bertato itu kemudian menarik tas Salwa dari celah jendela yang sedikit terbuka. Tas itu tersangkut, tapi dengan paksa ia merebutnya. Barang-barang mahal berhamburan, dompet, kartu kredit, bahkan gelang emas yang tadi dikenakan Salwa. "Lumayan, pewaris kaya ternyata lewat sini juga," katanya sambil menahan tawa kasar yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak berhenti di situ, salah satu preman lain mencoba membuka paksa pintu belakang. Ia memukul kaca berkali-kali dengan benda keras. Setiap duk yang terdengar membuat tubuh Salwa bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tolong, seseorang, tolong aku," lirihnya. Suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutan telah mengunci tenggorokannya. Sementara itu, langkah kaki Lukman semakin mendekat. Dari kejauhan, ia melihat gerombolan pria mengerumuni mobil yang tampak mati mesin. Instingnya langsung menegang. Ia tahu apa yang akan terjadi jika seorang perempuan sendirian di tempat sepi seperti ini. Tanpa pikir panjang, ia mempercepat langkah, menembus gelap tanpa peduli hujan yang turun lagi perlahan. Preman bertato itu kemudian mencoba membuka pintu depan. "Ayo keluar, Neng. Kalau nurut, kita baik-baik kok," katanya sambil mencengkeram gagang pintu, memaksanya terbuka. Salwa memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat, tak berdaya menghadapi teror itu. Ia menutup mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Pada detik saat ketakutan mencapai puncak, dari ujung jalan terdengar suara langkah tergesa dan suara laki-laki muda yang berteriak, "Hei! Lepasin dia!" Para preman menoleh kaget. Salwa membuka mata perlahan. Di tengah gelap dan hujan, berdiri seorang pemuda kurus dengan gitar tua di punggungnya, Lukman. Dan dengan keberanian nekat yang lahir dari hati baiknya, ia berjalan lurus menuju bahaya yang bisa menghabisi nyawanya, demi seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal. Lukman berdiri beberapa meter dari para preman itu, napasnya memburu namun sorot matanya tajam. Meski tubuhnya kurus dan pakaiannya basah kuyup, ada keberanian aneh yang memancar darinya. "Gue bilang lepasin dia," teriaknya lagi, lebih keras, suaranya menggema di jalan sepi itu. Para preman menatapnya dengan tatapan mengejek, seolah kedatangan seorang pengamen tak berarti apa-apa di hadapan mereka. Preman bertato yang memimpin kelompok itu tertawa keras. Lihat nih, ada pahlawan kesiangan," katanya sambil melangkah mendekat ke arah Lukman. Dua preman lain mengikuti dari belakang, mengelilinginya seperti serigala siap menerkam. Namun Lukman tidak mundur, tangannya meraih benda pertama yang bisa ia pegang, tongkat kayu bekas palang jalan, dan ia genggam erat dengan posisi bertahan. "Aku bilang pergi." Suara Lukman bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Salwa melihat dari balik kaca mobil dengan mata melebar.
Ia tak percaya ada seseorang, orang asing yang tampak begitu biasa, berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong dirinya. Ada sesuatu yang hangat namun menakutkan sekaligus mengalir di dadanya. Tanpa aba-aba, salah satu preman menyerang lebih dulu. Lukman mengayunkan tongkat kayu, memukul bahu pria itu hingga terdengar suara keras. Preman itu mengerang, namun dua lainnya langsung menerjang bersamaan. Pertarungan tidak seimbang itu membuat Lukman terdorong ke belakang, punggungnya membentur dinding tembok. Ia mengerang kesakitan, tetapi tidak menyerah. Genggamannya pada tongkat semakin kuat. Preman bertato menarik Lukman dari kerah bajunya dan memukul wajahnya. Hantaman keras membuat bibir Lukman pecah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun di tengah rasa sakit itu, ia melihat Salwa masih terperangkap di dalam mobil. Pikiran itu saja cukup membuatnya kembali bangkit. Ia menendang kaki preman itu, membuatnya goyah, lalu mengayunkan tongkat sekuat tenaga hingga pria bertato itu tersungkur. Salwa menjerit ketika melihat salah satu preman mengangkat pisau kecil. Tidak berhenti. Pekiknya dari dalam mobil, air matanya jatuh tanpa kendali. Tapi justru jeritan itu memberi Lukman tenaga tambahan. Dengan sisa tenaga, ia menyambar batu di tanah dan melemparkannya tepat ke tangan preman yang memegang pisau. Pisau itu terlepas, jatuh menyentuh aspal basah. Kesempatan itu membuat dua preman panik. Mereka saling pandang sebelum memutuskan untuk kabur. Mereka mengangkat pemimpinnya yang terkapar, lalu berlari menjauh sambil melontarkan ancaman terakhir, "Lu cari mati, men. Kita balik lagi." Namun Lukman tak peduli. Tubuhnya bergetar hebat karena luka dan kelelahan, tapi yang ia pikirkan hanya satu, memastikan perempuan itu selamat. Ketika situasi akhirnya hening, Lukman jatuh berlutut sambil memegangi dadanya yang sakit. Salwa dengan cepat keluar dari mobil dan berlari menghampirinya. Tanpa ragu, ia berlutut di samping pemuda itu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kamu gila, kenapa kamu nekat lawan mereka sendirian?" Suaranya pecah. Lukman tersenyum samar meski darah masih menetes di dagunya. "Kalau aku nggak datang, siapa lagi?" jawabnya pelan. Dan di bawah rintik hujan yang turun kembali, takdir mereka berdua mulai tertulis dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Salwa memapah tubuh Lukman dengan panik. Tangannya gemetar melihat lebam di wajah dan darah yang menetes dari alis pemuda itu. "Kamu harus ke rumah sakit, sekarang juga," katanya terburu-buru. Namun Lukman menggeleng perlahan. "Aku nggak apa-apa, cuma luka kecil." Suaranya lirih, jelas menahan sakit. Tapi Salwa tak peduli, baginya, inilah pria yang baru saja mempertaruhkan nyawa demi dirinya, dan itu tidak bisa ia biarkan begitu saja. Dengan susah payah, Salwa membantu Lukman masuk ke dalam mobil. Tangannya berkali-kali menepuk pipi Lukman dengan lembut, memastikan ia masih sadar. "Tetap bangun, ya, jangan tidur," bisiknya, suaranya penuh kecemasan. Dalam gelap kabin mobil, Lukman menyunggingkan senyum kecil, meski wajahnya memar. "Aku masih kuat, tenang aja." Tapi matanya mulai sayu, tubuhnya terguncang setiap kali mobil berjalan di jalanan rusak. Di perjalanan menuju rumah sakit, Salwa beberapa kali menahan air mata. Ia terbayang bagaimana pemuda yang bahkan tidak mengenalnya itu menghadapi 3 preman sendirian demi menyelamatkannya. "Kenapa kamu bisa seberani itu?" tanya Salwa dengan suara pelan. Lukman terdiam sesaat, lalu berkata lirih, "Karena aku tahu gimana rasanya nggak ada yang nolong waktu butuh bantuan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Salwa, membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Setibanya di rumah sakit, Salwa segera berlari mencari perawat. Lukman dibawa masuk ke ruang IGD, dan Salwa menunggu di luar dengan jantung berdebar kencang. Setiap detik terasa seperti jam yang panjang. Tangannya tak henti menggenggam gelangnya yang sempat dirampas preman namun berhasil ia temukan kembali. "Tuhan, tolong selamatkan dia," ucapnya pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang bahkan ia sendiri ragu masih mendengarkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, seorang dokter keluar. "Lukanya cukup banyak, tapi tidak ada yang kritis. Ia hanya perlu istirahat," kata dokter itu. Salwa langsung merasa lututnya lemas oleh rasa lega. Ia masuk ke ruang perawatan dan melihat Lukman terbaring dengan infus, wajahnya bersih setelah dibersihkan perawat. Meski begitu, bekas pukulan dan goresan di tubuhnya tetap terlihat jelas. Ketika Lukman membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah sosok Salwa duduk di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi campuran antara lega dan sedih. "Kamu tidur juga boleh kok, aku nggak akan kemana-mana,"
ujarnya lembut. Lukman tersenyum kecil. Kamu harusnya istirahat juga. Kamu abis ketakutan, aku lihat. Ucapan itu membuat Salwa menunduk, menahan emosi yang kembali menyeruak. Keheningan itu berubah menjadi momen yang begitu intim tanpa mereka sadari. Dua orang yang berasal dari dunia sangat berbeda kini duduk begitu dekat, ruangnya hanya dipisahkan udara yang terasa hangat. Salwa, yang selama ini hidup dikelilingi orang kaya dan ambisi, merasakan ketulusan yang berbeda dari seorang pengamen sederhana yang baru ia kenal beberapa jam. Saat malam semakin larut, Salwa masih duduk di samping ranjang Lukman, meskipun tubuhnya sendiri sudah letih. Ia menatap wajah pemuda itu dengan perasaan yang sulit ia definisikan. Dalam hati, ia berkata pelan, entah kenapa, aku merasa aman bersamamu. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi titik awal tumbuhnya sesuatu, sebuah rasa yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, kondisi Lukman berangsur membaik. Salwa, yang diam-diam terus memikirkannya, memutuskan menjemput Lukman dari rumah sakit. Ia tiba dengan mobil mewahnya yang mengilap, sesuatu yang membuat para pasien lain menoleh. Ketika Lukman muncul di depan pintu rumah sakit, langkahnya terhenti seketika melihat kendaraan itu. Kamu datang pakai mobil sebesar ini? Tanyanya, canggung. Salwa tersenyum kecil. Ini cuma mobil biasa buatku. Tapi aku pengen nunjukin sesuatu. Dalam perjalanan, Lukman duduk kaku. Ia terus menatap interior mobil yang jauh lebih mahal dari seluruh isi kontrakannya. Namun Salwa tetap santai, memutarkan musik pelan. Ada tempat yang ingin aku tunjukkan, katanya sambil mengemudi menuju kantor pusat bisnis seafood keluarga mereka. Bangunan megah itu menjulang dengan kaca-kaca besar dan logo, Laut Emas Group, yang terlihat elegan. Ketika Salwa masuk dengan kartu aksesnya, para staf langsung menunduk hormat, menyambutnya sebagai CEO muda. Lukman terpaku. Ruangan itu seperti dunia lain, rapi, dingin, profesional, dan penuh orang berjas mahal. Sementara dirinya hanya memakai kemeja murah yang sedikit melar. Ini, dunia kamu? Tanya Lukman pelan. Salwa mengangguk. Iya, dan entah kenapa, aku ingin kamu melihatnya. Ada nada jujur di suaranya, nada yang membuat Lukman tak bisa berkata banyak. Ia menyadari betapa jauhnya jurang antara mereka. Tak ingin membuat suasana terlalu tegang, Salwa mengajak Lukman makan di restoran mewah yang terletak di lantai atas gedung. Ia memesan hidangan yang bahkan namanya sulit diucapkan Lukman. Ketika makanan datang, Lukman hanya menatapnya bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Salwa menahan tawa kecil. Kamu makan aja, santai. Lukman akhirnya mencoba, tapi jelas terlihat ia tidak terbiasa dengan sendok garpu berlapis perak dan napkin yang dilipat elegan. Melihat kebingungan itu, hati Salwa justru terasa lembut. Bukan karena ia mengasihani Lukman, tapi karena ia menyadari bahwa pemuda ini membawa sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di dunia bisnisnya, ketulusan yang polos, tidak dibuat-buat. Sesuatu yang membuat Salwa merasa hidup. Setelah makan, giliran Lukman yang mengajak Salwa melihat dunianya. Ia membawa Salwa ke kontrakan kecilnya di gang sempit. Ruangan itu hanya diterangi lampu redup, dengan kipas angin usang yang berputar pelan. Salwa memandang sekeliling tanpa menghakimi sedikit pun. Justru ia merasa hangat saat melihat gitar tua yang tergantung, serta sandal-sandal tetangga yang berjejer di depan pintu. Di luar kontrakan, Lukman memperkenalkan Salwa pada beberapa teman pengamennya. Mereka menyambut Salwa dengan ramah, meski tampak heran melihat perempuan seanggun itu berada di lingkungan mereka. Salah satu dari mereka bahkan bercanda, ini beneran temen kamu, men. Gila, dunia kebalik nih. Semua tertawa, dan Salwa ikut tertawa tulus, tawa yang jarang ia keluarkan di dunia bisnisnya. Malam itu, saat mereka berjalan pulang menyusuri gang yang dipenuhi lampu-lampu kecil, Salwa berkata pelan, dunia kita beda ya, jauh sekali. Lukman menunduk, merasa rendah diri, namun sebelum ia sempat bicara, Salwa melanjutkan, tapi, entah kenapa, dua dunia itu terasa pas kalau kamu ada di sebelahku. Kata-kata itu membuat langkah Lukman terhenti. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Sejak hari ketika mereka saling memperkenalkan dunia masing-masing, hubungan Salwa dan Lukman tumbuh tanpa mereka sadari. Salwa mulai sering datang ke kontrakan kecil Lukman,
membawa makanan atau sekadar duduk mendengarkan ia bermain gitar. Lingkungan sempit yang dulu tampak asing kini justru menjadi tempat yang membuat hati Salwa tenang. Aneh ya, katanya suatu sore, di sini, aku merasa lebih bebas daripada di kantor megahku. Lukman hanya tersenyum, meski dalam hati ia bertanya-tanya kenapa perempuan seistimewa itu bisa nyaman di tempat sesederhana ini. Setiap malam, Salwa juga sering mengundang Lukman ke kedai Laut Emas. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai tamu khusus, tapi sebagai seseorang yang ingin ia temani. Para karyawan awalnya bingung melihat laki-laki sederhana itu selalu muncul di ruangan VIP bersama sang CEO muda. Tapi cara Salwa memperlakukan Lukman, hangat, tulus, tanpa jarak, membuat semua orang mengerti bahwa pemuda itu bukan orang biasa di mata pewaris mereka. Saat ia bermain gitar di teras kedai, pelanggan sering berhenti makan hanya untuk mendengarkan suaranya. Salwa memperhatikannya dari kejauhan, matanya berbinar. Ada kebanggaan halus di sana, rasa bangga yang tak pernah ia miliki bahkan saat melihat para manajer terbaiknya bekerja. Bagi Salwa, Lukman membawa cahaya yang tak pernah ia temukan dalam seminar bisnis, rapat, atau laporan keuangan. Di sisi lain, Lukman merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang ia takut akui. Setiap tawa Salwa, setiap tatapan lembutnya, setiap kali perempuan itu datang tanpa peduli kelas sosial, hatinya selalu berdebar. Ia tidak pernah diperlakukan seistimewa ini. Namun bersamaan dengan rasa itu, muncul pula ketakutan. Dia, terlalu jauh dari dunia gue, batinnya. Gue cuma pengamen, mana mungkin pantas buat dia. Malam itu, saat mereka duduk di atap kedai memandangi lampu pelabuhan, Salwa diam lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu nggak datang malam itu, aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu itu penyelamatku, Lukman." Pemuda itu terdiam, menunduk, menahan perasaannya yang semakin tidak bisa ia kendalikan. "Aku cuma kebetulan lewat, Salwa," ujarnya pelan. Tapi Salwa menggeleng, matanya lembut. "Tidak, kamu datang karena hatimu baik. Itu bukan kebetulan." Kata-kata itu membuat dada Lukman sesak, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang bercampur takut. Ia ingin menggenggam tangan Salwa, ingin berkata bahwa ia juga mulai menyayangi gadis itu. Tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, rasa rendah dirinya mengunci lidahnya. Bagaimana mungkin seorang pengamen berani mengaku mencintai pewaris bisnis kelas atas? Salah satu malam, Salwa membawa Lukman ke dapur kedai untuk mencicipi menu baru. Ia menyuapkan sepotong udang panggang langsung ke mulut Lukman sambil tertawa malu. Momen sederhana itu, yang begitu hangat dan intim, membuat nyali Lukman runtuh. Ia tahu perasaannya semakin tidak bisa dibendung, dan justru itu membuatnya semakin takut. "Jangan-jangan, gue cuma bikin dia repot di dunia dia," pikirnya dengan cemas. Namun sebelum malam berakhir, Salwa berdiri di sampingnya, memandangnya lama seakan ingin mengatakan sesuatu. "Lukman, kamu tahu kan? Kamu berarti buat aku." Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat jantung Lukman hampir berhenti. Dalam senyap kedai yang sudah tutup, tumbuhlah rasa yang mulai mengambil alih hati mereka, rasa yang tak lagi bisa mereka sembunyikan, meski keduanya masih mencoba menepisnya dengan alasan yang berbeda. Salwa duduk di ruang kerjanya yang luas, namun untuk pertama kalinya ia merasa ruang itu terlalu sunyi, terlalu dingin. Sejak kehadiran Lukman dalam hidupnya, ada sesuatu yang berubah, sentuhan hangat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memandangi foto hasil CCTV yang menampilkan Lukman saat menggendongnya setelah kejadian malam itu. Tatapannya teduh, polos, jujur. Tanpa sadar, air mata haru menggenang di mata Salwa. "Kenapa hati ini milih dia, seorang pengamen?" bisiknya lirih. Hari itu, Salwa mengundang Lukman ke sebuah taman kecil dekat gedung kantor, tempat yang jarang didatangi orang. Lukman datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, kaos putih bersih, jaket lusuh, dan gitar di punggungnya. Ia terlihat gugup, menatap sekeliling sambil mengusap tangannya sendiri. "Salwa, ada apa? Kok wajah kamu serius gitu?" tanyanya pelan, mencoba membaca ekspresi Salwa. Salwa menatapnya lama, napasnya tersengal karena gugup. Ia tahu apa yang akan ia katakan bisa mengubah segalanya. "Lukman, kamu tahu nggak? Sejak malam itu, sejak kamu nolongin aku, hati aku nggak pernah sama lagi," ucapnya. Lukman membeku. Ia mencoba tersenyum tapi gagal. Jemarinya bergetar, hatinya memompa lebih cepat, seperti menolak dan menerima di saat bersamaan.
Aku jatuh cinta sama kamu, men, lanjut Salwa dengan suara gemetar namun tegas. Kalimat itu mengguncang dunia Lukman seketika. Ia menatap Salwa dengan mata membesar, seolah tidak percaya telinganya sendiri. Ia mundur setengah langkah, menahan napas. Ini adalah hal terakhir yang ia bayangkan, dicintai oleh perempuan kaya, cantik, dan berkuasa, seseorang yang hidup di dunia yang jauh dari jangkauannya. Lukman menunduk, jantungnya kacau. Salwa, aku, suaranya terhenti, tercekat antara bahagia dan takut. Aku seneng banget, tapi aku juga takut. Salwa mengerutkan kening. Takut kenapa? Tanya Salwa lembut, meski dadanya ikut menegang. Ia ingin memahami, ingin menembus ketakutan yang mengungkung hati pemuda itu. Lukman menghela napas panjang, suaranya bergetar. Aku cuma pengamen, Sal. Dunia aku, jauh dari dunia kamu. Keluarga kamu punya bisnis besar, punya nama. Mereka pasti nggak bakal terima aku. Kamu pantas sama orang yang lebih segalanya dari aku. Kata-kata itu keluar pelan tapi menyakitkan, lebih menyakitkan bagi Salwa daripada bagi Lukman sendiri. Salwa merasakan dadanya sesak mendengarnya. Salwa meraih tangan Lukman, menggenggamnya erat. Aku jatuh cinta sama hati kamu, bukan isi dompet kamu. Keberanian kamu, ketulusan kamu, itu yang bikin aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Mata mereka bertemu, mata Salwa yang penuh keyakinan dan mata Lukman yang dipenuhi keraguan sekaligus cinta yang sulit ia sembunyikan. Di tengah angin sore yang lembut, di taman kecil yang sepi itu, Lukman akhirnya membiarkan benteng yang ia bangun runtuh pelan-pelan. Ia menatap Salwa dengan perasaan yang selama ini ia tahan. Kalau kamu benar-benar yakin, aku juga suka kamu, Sal, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, cinta dari dua dunia yang berbeda itu akhirnya menemukan ruang untuk tumbuh, meski bayangan penolakan dan badai yang akan datang sudah menunggu di balik senyap. Kabar kedekatan Salwa dan Lukman menyebar lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Pada suatu malam, keluarga besar Salwa mengadakan pertemuan darurat di ruang utama rumah besar mereka, ruangan megah dengan lampu kristal menggantung dan dinding penuh lukisan nenek moyang pengusaha sukses. Salwa duduk di tengah, wajahnya tegang, sementara para paman, bibi, dan sepupu memandangnya dengan tatapan tajam penuh penilaian. Kami dengar kamu dekat dengan pengamen. Seorang pamannya berkata dengan nada nyaris tak percaya. Salwa mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. Namanya Lukman. Dia baik, sangat baik, jawabnya. Namun kalimat itu langsung memicu gumaman sinis. Bibinya yang paling vokal mengibaskan tangan, seolah menyingkirkan sesuatu yang menjijikkan. Baik, banyak orang baik di luar sana, Salwa. Tapi kamu pewaris perusahaan miliaran. Masa kamu pilih laki-laki tanpa pekerjaan tetap? Itu merusak reputasi keluarga. Suasana semakin memanas ketika ayah Salwa, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi menusuk, seperti pisau yang melukai tanpa suara. Salwa, kamu tahu apa artinya hubungan ini bagi masa depan keluarga? Bagi bisnis, kamu pewaris utama. Kamu bukan gadis biasa yang bebas memilih pria dari jalanan. Kata-katanya membuat Salwa menunduk, namun ia tidak mundur. Dengan berani, Salwa mengangkat kepala. Ayah, aku cinta sama dia. Ruangan langsung hening, seperti semua napas tertahan dalam 1 detik panjang. Tatapan-tatapan tajam berubah menjadi tatapan kaget, kemudian berubah lagi menjadi kemarahan yang dipendam. Cinta, tanya salah satu pamannya. Cinta itu tidak cukup untuk menjaga sebuah kerajaan bisnis. Sementara itu, jauh dari rumah megah itu, Lukman duduk di depan kontrakannya sambil memeluk gitar tuanya. Ia merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi, embora ia tidak tahu apa. Pesan Salwa belum dibalas sejak siang, dan ia hanya menatap layar ponselnya yang retak, berharap kabar baik. Mungkin mereka benci gue, bisiknya pelan. Rasa takut yang ia ceritakan kepada Salwa kini menjadi nyata. Dalam pertemuan itu, seorang paman lain berkata, kami sudah menyiapkan calon suami yang lebih pantas. Putra keluarga Ardanata, anak tunggal, pewaris juga. Itu baru sepadan. Salwa menegang. Nama itu tidak asing. Ardanata adalah keluarga besar yang sering bekerja sama dalam proyek-proyek penting. Pernikahan itu akan menguatkan dua bisnis raksasa, itulah permainan mereka. Salwa mengepalkan tangan. Aku bukan barang dagangan. Aku bukan alat untuk merger bisnis. Suaranya tegas, membuat beberapa anggota keluarga terkejut. Tetapi ayahnya berdiri dan menatapnya tajam.
Kalau kamu tetap bersama anak jalanan itu, kamu keluar dari garis pewaris. Kalimat itu menghantam dada Salwa seperti pukulan keras. Hening kembali merayap, tapi Salwa tetap tegak meski lututnya bergetar. Kalau itu harga dari memilih orang yang aku cinta, maka aku siap menanggungnya. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salwa berdiri melawan kerajaan besar yang menjadi dunianya sejak kecil, demi seorang pemuda sederhana yang bahkan belum tahu bahwa badai besar sedang menuju hidupnya. Keesokan paginya, Salwa datang menemui Lukman dengan mata yang masih sembab. Ia berusaha tersenyum saat melihat Lukman duduk di depan kontrakannya sambil mengelap gitar kesayangannya. Namun senyum itu goyah ketika Lukman berdiri dan menatapnya seolah menyembunyikan sesuatu. "Lukman, aku harus bilang sesuatu. Keluargaku." Sebelum Salwa menyelesaikan kalimatnya, Lukman justru menunduk, suaranya pelan namun tegas. "Aku sudah tahu, wah, mereka nggak setuju sama gue, kan?" Ucapan itu membuat Salwa membeku. Ia ingin menjelaskan bahwa ia telah melawan semuanya demi cinta mereka. Namun Lukman menggeleng pelan, dengan tatapan yang seolah sudah pasrah. "Gue nggak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga, atau kehilangan masa depan kamu. Gue cuma pengamen, wah, hidup gue berat, dan gue nggak punya apa-apa buat ditawarin ke kamu." Kata-katanya terdengar seperti belati yang perlahan menusuk dada Salwa. Salwa memegang tangan Lukman, mencoba menahan kepergiannya. "Luk, kamu salah. Kamu sudah kasih aku lebih dari siapapun. Kamu kasih ketenangan, keberanian, dan cinta." Suaranya bergetar, tapi Lukman justru tersenyum getir. "Tapi dari sisi keluarga kamu, gue cuma masalah. Gue cuma noda di hidup kamu. Kalau gue tetap di sini, kamu bakal terus disakiti." Tanpa menunggu jawaban Salwa, Lukman meraih tas lusuhnya, tas kecil yang hanya berisi 2 baju, sedikit uang, dan gitarnya. Ia melangkah mundur, menahan napas agar suaranya tidak pecah. "Maaf, gue harus pergi. Ini yang terbaik buat kamu." Salwa langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya, namun Lukman menahan dirinya untuk tidak membalas terlalu lama. Jika ia terlalu lama memeluk, ia tahu, ia tidak akan pernah sanggup melepaskan. Saat Lukman benar-benar pergi, langkah kakinya terdengar berat, seperti menyeret harapan yang hancur di sepanjang jalan gang sempit itu. Salwa jatuh berlutut, memeluk dirinya sendiri sambil menangis tanpa suara. Dunia yang sebelumnya terasa penuh warna mendadak menjadi kelabu. Orang yang membuatnya merasa hidup, kini menghilang tanpa jejak. Hari-hari berikutnya, Salwa menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Kedai seafood yang biasanya ramai kini berantakan dan tidak terurus. Pegawai bingung karena Salwa tidak pernah datang tepat waktu, bahkan sering datang dengan mata sembab. Pelanggan mulai berkurang, dan komentar negatif mulai bermunculan di media sosial. Kedai turun kualitas, rasa berubah, manajemen kacau, semua itu menusuk hatinya. Di sisi lain, bisnis keluarga yang begitu bangga pada reputasi mereka juga mulai goyah. Banyak proyek terganggu karena fokus Salwa hilang. Pertemuan penting terlewat, kerja sama batal, dan para investor mulai bertanya-tanya ada apa dengan pewaris muda itu. Setiap malam, Salwa menatap kursi kosong di kedainya, kursi tempat Lukman biasanya duduk sambil memainkan gitar pelan untuknya. Dan di suatu malam yang sunyi, sambil memandangi kota Jakarta yang redup dari jendela kantornya, Salwa akhirnya menyadari satu hal, kehilangan Lukman bukan hanya merenggut kebahagiaannya, tapi juga merenggut semangat hidupnya sendiri. Ia tidak tahu di mana pemuda itu berada sekarang, yang ia tahu hanya satu, kekosongan itu terus membesar, seolah menelan seluruh dunia yang pernah ia bangga miliki. Hari-hari tanpa Lukman mengubah Salwa menjadi seseorang yang bahkan tidak dikenali oleh dirinya sendiri. Ia bekerja tanpa henti demi menenggelamkan rasa sakit, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin sesak dadanya terasa. Setiap malam ia lembur hingga pagi, setiap pagi ia memulai hari tanpa tidur. Tubuhnya mulai melemah, namun ia tidak peduli. "Yang penting, aku tetap jalan," gumamnya, meski matanya merah dan langkahnya goyah. Suatu malam, setelah rapat yang penuh tekanan dan telepon tak henti dari investor yang gelisah, Salwa memutuskan pulang sendiri. Ia menyetir mobilnya dengan tangan gemetar, kepalanya berat, pikirannya kacau. Jalanan Jakarta yang biasanya ia hafal kini terlihat buram. Suara klakson, lampu jalan, dan hiruk-pikuk kota terasa jauh, seakan semuanya terjadi di balik kabut tebal. "Lukman, kamu di mana?"
bisiknya pelan. Di sebuah tikungan besar menuju Cilincing, tubuhnya akhirnya menyerah. Kelopak matanya menutup tanpa ia sadari, napasnya berat, dan mobilnya perlahan keluar dari jalur. Dalam sekejap, suara rem berdecit keras disusul benturan hebat. Mobil Salwa menabrak pembatas jalan, kaca depan pecah, dan alarm mobil meraung di tengah malam. Tubuh Salwa terhempas ke kemudi, darah mengalir dari pelipisnya. Kecelakaan itu langsung menjadi berita besar. Sebagai pewaris kerajaan bisnis, nama Salwa cepat memenuhi media sosial. Pewaris kedai laut terkenal kecelakaan parah. Diduga kelelahan dan stres berat, rumah sakit dipenuhi wartawan, dan keluarga besar Salwa datang dengan wajah pucat dan shock. Ayahnya tampak paling terpukul, berdiri dengan tangan gemetar di depan ruang ICU. Saat dokter keluar, keluarga menahan napas. Kondisinya kritis, ujar sang dokter. Ada benturan keras di kepala dan tubuhnya sangat lemah akibat kurang istirahat. Dia butuh waktu dan keajaiban. Kalimat itu membuat sang ayah menutup wajahnya, tenggelam dalam rasa bersalah yang terlalu besar untuk ditanggung. Beberapa anggota keluarga mulai menangis, dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat apa yang selama ini mereka abaikan. Semua ini, karena kita memaksa dia, bisik salah satu bibinya. Karena kita memisahkan dia dengan orang yang dia sayang. Tak seorang pun yang menyangkal. Mereka tahu betul bahwa sejak Lukman pergi, Salwa kehilangan cahaya hidupnya. Ayah Salwa akhirnya berbisik lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. Dia mencintai pemuda itu, lebih dari apapun. Kita semua, buta. Penyesalan itu menggantung di udara seperti kabut hitam yang menyesakkan. Rasa bersalah kolektif itu menamparkan seluruh keluarga, keras dan menyakitkan. Dan di tengah ruang ICU yang sunyi, Salwa terbaring dengan wajah pucat, tubuh penuh perban, dan detak jantung yang teratur namun lemah. Tak ada yang tahu apakah ia sadar akan kehadiran keluarganya di luar sana. Namun satu hal jelas bagi mereka, jika Salwa masih punya harapan untuk bangkit, harapan itu hanya bisa datang dari satu orang, pemuda yang pernah ia pilih, tapi pernah mereka usir dari hidupnya. Lukman. Kabar kecelakaan Salwa akhirnya sampai ke telinga Lukman bukan lewat keluarga, bukan lewat media besar, tapi dari sesama pengamen yang melihat berita di layar kecil warung kopi. "Luk, itu bukan Salwa kamu, kan?" tanya temannya dengan suara hati-hati. Namun begitu wajah Salwa terpampang di layar, tubuh Lukman langsung lemas. Gitar yang ia pegang terjatuh, dan napasnya tercekat. "Salwa," suaranya pecah, nyaris tidak terdengar. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar, menembus keramaian malam Jakarta. Di rumah sakit, keluarga Salwa dikejutkan oleh sosok yang berlari terengah-engah masuk ke lobi. Lukman, dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, dan mata merah berisi penyesalan paling dalam. Beberapa anggota keluarga refleks berdiri, seolah ingin menghalangi, namun sang ayah mengangkat tangan. "Biarkan dia masuk," ucapnya lirih. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk Lukman yang berhenti di tempat, tidak percaya pada kalimat yang barusan ia dengar. Saat masuk ke ruang ICU, Lukman menahan air mata yang hampir jatuh. Melihat Salwa terbaring dengan wajah pucat, tubuh penuh perban, dan suara mesin medis berdentang lembut, hatinya seolah diremas. Ia mendekat perlahan, meraih tangan Salwa yang dingin, lalu menggenggamnya erat. "Salwa, ini gue, Lukman, maafin gue," bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata mengalir tanpa ia tahan. Hari itu, Lukman tidak pergi dari sisi Salwa sama sekali. Ia membaca doa, bernyanyi pelan, bahkan menceritakan hal-hal kecil yang dulu mereka lewati bersama. Keluarga besar yang mengamati dari luar hanya bisa terdiam. Tatapan ayah Salwa berubah dari kebanggaan egois menjadi penyesalan mendalam. "Dia mencintainya, dan pemuda itu benar-benar mencintai putriku," katanya pada bibi Salwa, yang hanya bisa menunduk malu. Keesokan paginya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Jari Salwa bergerak. Lukman yang setia menunggu langsung mendekat, panik sekaligus harapan menyala di matanya. "Salwa, kamu dengar suara gue?" Perlahan, kelopak mata Salwa bergetar, lalu terbuka. Tatapan pertamanya jatuh pada satu orang, Lukman. Air mata langsung jatuh dari sudut matanya. "Kamu balik," gumamnya, suara lemah namun jelas. Meski masih pucat, Salwa mengangkat tangan dan menyentuh wajah Lukman. "Aku pikir, kamu nggak mau lihat aku lagi." Lukman menggeleng cepat, memegang tangan itu. "Enggak, wah, gue yang salah. Gue takut, gue merasa nggak pantas."
Tapi gue salah besar, gue nggak bisa hidup tanpa kamu. Kata-kata itu membuat Salwa menangis. Pelan, namun senyumnya muncul untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Lalu, dengan napas yang masih berat, Salwa menatap keluarga yang kini masuk ke ruangan untuk melihatnya. Ia menggenggam tangan Lukman lebih erat lagi. Ada sesuatu yang harus aku bilang, sebelum kecelakaan, ujarnya perlahan. Aku sudah siapkan warisan, dan ruang bisnis di kedai untuk Lukman. Ruangan langsung hening, karena dia penyelamat hidupku, 2 kali, dan orang yang menyelamatkan nyawaku, berhak punya masa depan yang layak. Semua orang terpana, termasuk Lukman yang memandangnya dengan air mata menggenang. Wah, kamu nggak perlu ngelakuin itu buat gue, namun Salwa tersenyum, meski lemah. Aku bukan sekadar ngasih, aku mempercayakan. Karena kamu adalah masa depanku, dan masa depan bisnis kita. Pada saat itu, di tengah aroma obat dan suara mesin medis, satu hal menjadi jelas, Salwa tidak hanya bangkit dari keterpurukan, ia bangkit dengan tekad untuk hidup bersama Lukman, apapun harga yang harus dia bayar. Setelah Salwa pulih dan kembali ke kehidupannya, sesuatu dalam diri Lukman berubah total. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemuda miskin tanpa masa depan, Salwa telah mempercayainya dengan warisan, ruang bisnis, dan kepercayaan yang lebih berharga dari apapun. Tekad itu membara di dadanya. Kalau Salwa percaya gue bisa besar, gue harus buktiin itu. Dengan bantuan Salwa, ia mulai mempelajari dasar-dasar bisnis, manajemen, dan strategi usaha. Hari-harinya penuh dengan pelatihan, rapat, dan percobaan yang melelahkan, namun matanya selalu menyala dengan mimpi besar. Kedai seafood pertama yang diberikan Salwa untuk dikelola Lukman menjadi titik awal perubahan besar. Dengan pendekatan khasnya yang ramah dan penuh hati, ditambah ide-ide baru seperti live music dari para pengamen berbakat, kedai itu langsung meledak di media sosial. Pelanggan bukan hanya datang untuk makan, mereka datang untuk merasakan suasana yang hangat dan jujur, sesuatu yang dibangun dari masa lalu Lukman sendiri. Dalam 3 bulan, pendapatan kedai naik drastis hingga melampaui cabang-cabang lama. Melihat keberhasilannya, para investor mulai tertarik bekerja sama. Namun Lukman tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia mempekerjakan teman-teman sesama pengamen untuk tampil di kedainya, bahkan memberi beasiswa kecil untuk anak-anak jalanan. Kalau gue naik, gue mau ajak mereka ikut naik, katanya suatu hari pada Salwa, dan Salwa memandangnya dengan bangga yang tak bisa disembunyikan. Setahun kemudian, cabang internasional pertama dibuka di Singapura, lalu Jepang, lalu Dubai. Dunia terpukau pada kisah seorang mantan pengamen jalanan yang berhasil menciptakan brand seafood global dengan sentuhan kemanusiaan. Media menjulukinya, The Street Singer Billionaire, julukan yang membuat Lukman hanya bisa tertawa malu. Namun angka menunjukkan hal yang tidak bisa dibantah, ia kini salah satu pengusaha muda terkaya di Asia. Salwa yang kini menjadi tunangannya selalu mendampingi dalam setiap langkah, bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai partner yang percaya pada potensi Lukman sejak awal. Dalam rapat-rapat besar, mereka selalu duduk berdampingan, saling memberi dukungan tanpa kata. Kita bukan sekadar pasangan, kata Salwa suatu malam. Kita tim. Lukman menggenggam tangan Salwa dan membalas, dan gue janji, gue bakal jadi laki-laki yang selalu kamu banggakan. Dengan kekayaan yang terus bertambah, Lukman mulai berinvestasi di berbagai sektor, teknologi pangan, industri laut berkelanjutan, hingga proyek sosial untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Di tangan Lukman, bisnis bukan sekadar uang, ini adalah cara memperbaiki hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri yang pernah hampir tenggelam dalam kesedihan. Yang paling mengagumkan adalah caranya tetap rendah hati. Meskipun kini memiliki jet pribadi, villa internasional, dan portfolio investasi raksasa, Lukman masih sesekali turun ke jalan, memainkan gitar tua yang dulu menemani hari-harinya. Biar gue inget dari mana gue berasal, katanya sambil tersenyum pada Salwa, yang selalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kini, sebagai pasangan dan rekan bisnis, mereka tidak hanya membangun kerajaan kuliner internasional, mereka membangun harapan. Kisah cinta yang dulu dianggap mustahil itu menjelma menjadi cerita sukses yang menginspirasi dunia. Dan di balik semua kemewahan, satu hal tak pernah berubah, Lukman tetaplah pemuda berhati besar yang dulu menyelamatkan Salwa di jalan sepi malam itu, dan Salwa tetaplah wanita yang melihat cahayanya ketika dunia memandang sebelah mata. Hari pernikahan itu akhirnya tiba, bukan di ballroom mewah, bukan di hotel berbintang,
Tetapi di tempat yang paling berarti bagi Salwa dan Lukman, Pantai Cilincing, tempat kedai pertama mereka berdiri, tempat kisah mereka dimulai. Ombak berdesir lembut, langit jingga memeluk senja, dan pasir putih menjadi saksi bisu cinta dua dunia yang dulu tak pernah disangka akan menyatu. Dekorasi sederhana dari lampu-lampu gantung dan bunga liar membuat suasana terasa hangat, jauh lebih indah dari pesta megah manapun. Salwa berjalan menyusuri lorong kecil yang dibangun dari kayu nelayan, gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri berkibar ditiup angin pantai. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya gelang kecil yang dulu pernah hampir direbut para preman, kini menjadi simbol kekuatan dan bertahannya cinta mereka. Lukman menunggu di ujung lorong, mengenakan kemeja putih bersih dan senyum yang begitu tulus hingga membuat semua tamu terdiam. Ketika mata mereka bertemu, seluruh kenangan mengalir begitu saja. Jalan sepi malam itu, luka-luka, penolakan keluarga, perpisahan yang menyakitkan, kecelakaan tragis, kebangkitan, hingga perjalanan menjadi mitra bisnis global. Mereka tidak hanya melewati badai, mereka bertahan, tumbuh, dan bangkit bersama. "Kamu cantik banget, wah," bisik Lukman. Salwa tersenyum, menahan air mata. "Kamu alasan aku bisa berdiri sampai hari ini." Upacara berlangsung penuh keharuan. Tidak ada pidato panjang, tidak ada ritual mewah. Hanya janji sederhana yang lahir dari hati yang saling mencintai setulusnya. "Aku janji untuk selalu ada buat kamu, dalam senang maupun susah," kata Lukman dengan suara bergetar. "Aku janji untuk selalu percaya sama kamu, dan melindungi cinta kita," jawab Salwa dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan dari tamu menggema, namun suara ombak tetap menjadi musik terindah hari itu. Keluarga besar Salwa yang dulu menolak keras hubungan ini, kini berdiri paling depan memberikan restu. Ayah Salwa memeluk Lukman erat, bisikannya lirih namun berat makna. "Maafkan kami, dan terima kasih karena mencintai putriku lebih dari kami pernah lakukan." Lukman hampir tidak sanggup membalas kata-kata itu, hanya mampu menunduk dengan rasa syukur tak terhingga. Media internasional meliput pernikahan sederhana ini, bukan karena kemewahan, tapi karena kisah cinta yang dijunjung dunia. CEO cantik pewaris kerajaan bisnis menikahi mantan pengamen jalanan yang kini jadi konglomerat internasional, judul itu viral di mana-mana. Namun bagi Salwa dan Lukman, semua itu hanya kebisingan luar. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, satu sama lain. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, mereka menari berdua di atas pasir, tanpa musik, tanpa keramaian. Hanya detak jantung mereka yang menyatu. Salwa menyandarkan kepala di dada Lukman, sementara Lukman memeluknya erat seolah tidak ingin waktu bergerak. Mereka akhirnya sampai pada titik ini, bukan karena takdir yang mudah, tetapi karena cinta yang tidak pernah menyerah. Dan begitulah kisah mereka berakhir, dua hati dari dunia berbeda, yang dipertemukan oleh keberanian, diuji oleh kesedihan, dan dimenangkan oleh ketulusan. Cinta Salwa dan Lukman bukan sekadar kisah, itu adalah legenda kecil dari Cilincing tentang seorang wanita yang menemukan rumahnya dalam pelukan laki-laki sederhana, dan seorang laki-laki yang menemukan masa depannya dalam senyum wanita yang ia selamatkan. Cinta mereka adalah cinta yang tak tergantikan. Terima kasih sahabat pelayan surga telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tadi memberi pelajaran berarti, bahwa setiap langkah perjuangan kita di jalan Allah tidak ada yang sia-sia. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dan inspirasi dari kisah seperti ini. Insya Allah, dengan dukungan kalian, kami akan terus menghadirkan cerita yang menguatkan iman, menyentuh hati, dan menyadarkan kita akan pentingnya saling menghargai sesama manusia. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Tetap jaga diri di jalan, dan semoga Allah selalu melindungi langkah kalian.